Suara yang kencang. Setuju? Setuju? Oke. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, teman-teman anak-anak muda, ya dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang lahir dari Allah itu memiliki kasih. Jadi tema firman Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini adalah tentang kasih. Saya diberikan tema kasih. Next. Ya. Tema firman Tuhan adalah true love, atau kasih sejati, kasih yang sesungguhnya. Dikatakan kasih itu berasal daripada Allah. Kalau kita mengasihi, ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam kasih Allah, kita harus juga memiliki kasih yang berasal dari Allah. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kasih sejati itu hanya dimiliki oleh Allah, oleh Tuhan, dan diberikan kepada setiap kita. Kasih manusia itu terbatas. Kasih manusia itu seringkali gampang memudar, seringkali gampang sekali hilang. Oleh sebab itu, maka kita harus memiliki kasih yang daripada Allah. Next, kita harus tahu dulu pengertian apa itu kasih. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki atau menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan hubungan keterikatan antara manusia dengan sesuatu. Dan kasih bisa bermakna luas, bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara Tuhan dengan manusia. Dan dengan adanya rasa kasih tersebut membuat manusia mempunyai tujuan hidup yang akan diperjuangkan. Kasih adalah suatu perasaan, tetapi kasih ini berbeda dengan cinta. Saya ulangi sekali lagi. Kasih berbeda dengan cinta. Kasih lebih bersifat rasa kepedulian seseorang tanpa ingin meminta imbalan atas apa yang dilakukan untuk yang dikasihinya. Kasih itu berbeda dengan cinta. Kalau kasih itu adalah sesuatu yang kita berikan, tapi kita nggak ingin orang lain membalasnya. Itu kasih. Tetapi kalau cinta, kita mencintai seseorang, kita berharap orang itu mencintai kita. Betul apa betul? Kalau cintanya bertepuk sebelah tangan, kira-kira sakit gak? Apalagi kita sudah berjuang, sudah melakukan apa yang dia mau, tapi cintanya gak dibalas. Pasti itu sakit banget, ya. Apalagi kita cuma jagain jodoh orang. Ya, kita sudah kasih yang terbaik buat dia, kita berharap dia mencintai kembali kepada kita, tapi kita tidak dapat balasan. Nah, berbeda makanya kasih dengan cinta. Kasih itu murni, tanpa ada sesuatu, tanpa ada imbalan, tanpa ada yang dikembalikan. Nah, kasih berbeda dengan cinta. Next. Kasih yang nyata dan sempurna itu berasal dari Allah. Ya, maka dikatakan Rasul Yohanes kepada setiap kita sore hari ini adalah, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kita sore hari ini, kalau kita nggak mengasihi saudara kita nggak mengasihi teman kita nggak mengasihi orang tua kita nggak mengenal Allah. Jadi kasih itu benar-benar harus kita miliki. Kasih yang daripada Allah. Kasih yang berasal dan bersumber dari Allah, sehingga siapa saja yang berasal dari Allah, kehidupannya pasti akan diwarnai dengan kasih.
Halo, jangan tegang. Kasih itu harus nyata. Kasih itu bukan hanya lip service, bukan hanya kata-kata, tapi kasih itu harus dinyatakan. Makanya kalau kita bilang, aku mengasihi kamu, tetapi dengan tidak ada perbuatan, kasih itu sia-sia. Hanya sekedar kata-kata, hanya sekedar lip service, hanya sekedar ungkapan yang kita berikan buat orang lain, tetapi tidak ada dampaknya, tidak akan dirasakan oleh orang lain kalau kita hanya berkata-kata. Next. Kasih menjadi nyata ketika kita mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih menjadi nyata ketika kasih tersebut bukan hanya disimpan dalam diri kita sendiri, tapi juga dinyatakan dengan tindakan dalam kebenaran. Seringkali kita mengaku mengasihi, tapi kita seringkali juga menyakiti. Kita katakan, aku mengasihimu, tapi seringkali kita nyakitin hatinya. Kita dengan perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, seringkali kita menyakiti hati seseorang, kita menyakiti hati teman kita. Kasih membutuhkan perbuatan, tindakan nyata, dan harus dalam kebenaran. Mengasihi orang lain bukan hanya sekedar nasihat atau dorongan, melainkan sebuah keharusan atau kewajiban. Makanya kasih yang berasal daripada Allah tersebut yang sudah diberikan kepada kita, itu harus kita lakukan dan bukan hanya sekedar perkataan. Nah, teman-teman, ada 4 kasih. Jangan di next. Oh, sudah di next. Yang harus dimiliki oleh kita. Yang pertama adalah kasih storge. Kasih storge ini adalah kasih yang ada di dalam keluarga. Kepada saudara kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, bahkan saudara-saudara kita yang lain. Yang kedua adalah kasih filia. Kasih ini menggambarkan persaudaraan, persahabatan yang melebihi ikatan keluarga. Kalau teman-teman punya bestie, punya sahabat, ini masuk ke dalam kasih filia. Ya. Karena kita senang bergaul dengan dia, kita akrab bergaul dengan dia, maka kasih itu harus dinyatakan lewat tindakan. Nah, yang kedua itu adalah kasih filia. Yang ketiga adalah kasih eros. Kasih eros ini mengacu pada cinta atau romantis kepada pasangan. Ya. Saya rasa di sini masih belum pacaran lah ya. Kalau anak-anak yang di belakang sudah pada laku kayaknya ya. Kasih eros ini antara pasangan ya. Kenapa bulan Februari ini identik dengan coklat, dengan kasih, dengan Valentine? Ini kan adalah sebuah momen ya, yang selalu ada di bulan Februari. Kenapa kasih ini nggak muncul dan nggak timbul di setiap bulannya? Kenapa hanya momennya di Februari saja? Kenapa momennya hanya di Valentine saja? Padahal kasih ini kan harus dibagikan setiap saat, setiap waktu. Karena kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kasih yang tak terbatas. Kasih yang nggak terbatas ruang dan nggak terbatas waktu. Itu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Lalu kenapa hari kasih sayang itu harus ada hanya di bulan Februari? Kenapa nggak ada di bulan-bulan yang lain? Kenapa nggak ada di minggu-minggu yang lain? Kenapa nggak ada di hari-hari yang lain? Karena ini hanyalah sebuah momen. Ya, karena hari kasih sayang, hari Valentine, ya kita berbagi kasih, tukar coklat, tukar hadiah. Maka kita mempersiapkan sesuatu buat orang yang kita kasihi. Ya, sebelum hari Valentine kita udah bingung nih cari-cari kado, cari-cari apa yang disukai oleh pasangan kita, apa yang disukai oleh sahabat kita cari. Ya, dan itu harus ada effortnya. Ya, kadang kalau lagi nggak punya uang, wah harus tabung dulu nih, karena ini momennya di bulan Februari, harus kasih sesuatu nih buat dia senang, buat dia bahagia. Tapi kita lupa, kasih yang terbesar itu datangnya daripada Tuhan.
Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya kita tidak binasa. Kasih Yesus itu unlimited, nggak terbatas, teman-teman. Jadi kenapa kita nggak ingat Tuhan di hari kasih sayang? Kita nggak ingat Tuhan di hari Valentine. Padahal Tuhan yang udah kasih segalanya buat kita. Bahkan Tuhan yang sudah menebus dosa kita. Apa yang sudah kita berikan buat Tuhan di hari Valentine? Coklat? Tuhan gak butuh coklat. Hadiah? Tuhan gak butuh hadiah. Tuhan butuh diri kita. Tuhan butuh hidup kita. Supaya apa? Supaya kita dapat mempermuliakan Tuhan. Jadi hari kasih sayang itu bukan hanya teruntuk orang-orang ya, atau pasangan kita atau orang yang kita sukai, tidak. Kasih itu harus bersifat universal. Semuanya menyeluruh. Jadi kalau kita mengasihi sahabat kita yang satu, kita harus mengasihi sahabat kita juga yang lain. Dalam firman Tuhan juga katakan, kasihilah musuhmu. Gampang atau sulit? Sulit. Kalau kita mengasihi teman kita, orang yang kita kasihi, orang yang ada dekat kita, gampang. Kita katakan, aku mengasihimu, aku mengampunimu. Tetapi kalau orang yang sudah nyakitin hati kita, sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh nggak bisa dilupakan. Apakah kita bisa mengampuni dia? Sulit sekali pasti. Oleh sebab itu, maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang sumber kasihnya itu dari Tuhan, kasih itu harus dibagikan. Kasih itu harus dinyatakan. Bukan hanya sekedar omongan. Bukan hanya sekedar kata-kata. Kalau kita mengasihi si A, kita harus mengasihi juga si B. Kita harus mengasihi juga si C. Jadi kasih itu harus menyeluruh. Next. Kasih yang berasal daripada Tuhan adalah kasih yang tidak pura-pura. Dalam Roma 12 ayat 9 dikatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Banyak sekali kita seringkali jumpai seorang yang mengasihi dengan pura-pura. Di depan kita terlihat baik, tetapi di belakang kita ternyata dia nggak tulus, atau dia ada punya niat jahat. Ya, kita seakan-akan memakai topeng. Mungkin kita cantik, mungkin kita ganteng, tetapi hati kita tuh nggak baik. Jadi hanya kepura-puraan yang kita lakukan. Hanya kepura-puraan. Kita bilang, aku mengasihi kamu, padahal sebel banget gue deket dia. Gak enak banget gue deket dia. Rasanya tuh, udahlah jangan deket-deket lah. Apalagi kalau orang yang kita nggak sukai, waduh, udah dari depan gang ketemu dia, wah wajahnya udah kelihatan. Kita bisa putar balik. Kita bisa putar balik supaya kita nggak berhadapan dengan dia, kita nggak ketemu dengan dia. Nah bahkan kasih yang pura-pura itu di depannya kelihatan baik, ternyata ada niat jahat. Ternyata ada sesuatu yang disembunyikan. Sehingga kalau kita bilang di depan, aku mengasihi, senang deh rasanya dekat kamu, senang deh rasanya bergaul dengan kamu. Padahal di belakang, enggak deh, malas banget gue dekat-dekat sama dia. Sering kali begitu teman-teman. Jadi hanya kepura-puraan, ya, nggak tulus, hanya pura-pura. Jadi malam hari ini, sore hari ini, kita mau belajar bagaimana kasih yang sebenarnya, kasih yang sesungguhnya, kasih yang sejati itu nggak pura-pura. Apa yang dikatakan itu yang dilakukan. Seperti firman Tuhan, kalau kita katakan A, ya lakukan A. Jangan pura-pura. Jangan ada udang di balik bakwan. Ya. Enak dong kalau ada udang di balik bakwan. Jadi jangan ada sesuatu di balik kalau kita mengasihi. Jangan ada sesuatu di balik
kita menyayangi seseorang. Tidak ada kepura-puraan. Kasih itu tidak membeda-bedakan. Seperti yang saya katakan, kalau kita mengasihi si A, kita harus juga mengasihi si B. Kalau kamu mengasihi orang yang ada di samping kirimu, kamu juga harus mengasihi orang yang ada di samping kananmu, di depanmu dan di belakangmu. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tuhan tuh nggak membeda-bedakan orang. Tuhan mengasihi saya, Tuhan juga mengasihi teman-teman semua. Tuhan gak lihat paras yang ganteng, yang cantik, oh ini yang saya kasih, enggak. Kadang yang kurang ganteng juga Tuhan kasih. Bahkan yang buruk sekali ya, Tuhan juga tetap kasih. Tuhan tuh gak mandang rupa. Kasih tidak memandang rupa dan derajat seseorang. Kasih itu harus menyeluruh. Dia gak pandang mau kita seburuk apa. Bahkan ketika kita sudah masuk ke dalam dosa, dia tetap merangkul kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan itu berlaku adil bagi semua. Nah, dengarkan baik-baik anak-anak muda, remaja. Kalau kita mengasihi orang, tetapi kita masih membeda-bedakan, berarti kasih kita itu nggak tulus. Kasih kita itu hanya terpaku dengan orang yang ada di sekeliling kita, mungkin yang mengasihi kita. Justru kita lebih dominan mengasihi orang yang mengasihi kita lebih dulu. Kalau orang yang menjahati kita, yang tidak baik kepada kita, sulit sekali kita untuk mengasihi dia. Untuk mengampuni aja sulit, atau apalagi untuk mengasihi. Jadi, sore hari ini kita mau belajar bagaimana kasih itu yang berasal dari Allah, itu harus kita miliki. Katakan kiri kanannya, kasih itu tidak membeda-bedakan. Kasih tidak membeda-bedakan. Kasih nggak membeda-bedakan. Ya, jadi kalau teman-teman punya ya sahabat, punya orang yang ada di sekeliling teman-teman, kasihilah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Berarti kita harus memiliki kasih yang tulus dong. Jadi jangan sampai kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kita sia-siakan. Kita sia-siakan. Next, yang ketiga, kasih itu harus tanpa balas. Tadi yang pertama apa? Kasih jangan pura-pura. Yang kedua, kasih jangan membeda-bedakan. Yang ketiga, kasih tanpa balasan. Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Bisa atau enggak? Gampang sekali ya keluarnya ya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Bisa atau tidak? Masih belum loh. Tuhan ampuni mereka, Tuhan. Sekali lagi ya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. 1, 2, 3, setuju atau tidak? Setuju. Nah, aman ya berarti ya. Kalau nggak setuju berarti nggak dilanjutin. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, nanti saya pinjam dulu 100 ya. Ya. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang jahat. Bahkan Tuhan mengasihi itu tanpa balasan. Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengangkat kita dari setiap dosa kita. Dia nggak harapkan balasan. Tapi yang Tuhan mau, kita juga setia. Setia sama Tuhan. Setia sama Tuhan itu bukan buat Tuhan loh. Setia sama Tuhan itu buat diri kita. Nanti pada satu waktu ketika Tuhan datang, Tuhan akan dapati kita yang setia sama Dia. Jadi kesetiaan kita sama Tuhan itu bukan buat Tuhan, tetapi buat diri kita sendiri. Kalau kita dalam masa muda kita, masih remaja kita sudah setia sama Tuhan, bahkan sampai
akhir hidup kita masih setia sama Tuhan, Tuhan lihat kesetiaan kita sudah sampai mana. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan, apa yang sudah kita perbuat buat Tuhan. Ketika kita mengasihi seorang, janganlah kita mengharapkan balasan untuk diri kita, karena kasih yang tulus adalah kasih yang tanpa balas, seperti Kristus mengasihi kita. Seringkali kalau kita mengasihi seorang, kita memberikan sesuatu kepada seorang, kita mengharapkan imbalan, atau kita mengharapkan balasan. Apa yang dia bisa beri buat saya bisa kasih buat dia. Nyatanya seperti itu kan? Kalau kita memberikan sesuatu kepada orang, kira-kira apa yang bisa saya terima, atau yang dia bisa balas pada saya? Kalau kita lagi nolong teman yang sedang kesusahan, teman yang lagi gak punya uang, teman yang lagi gak punya makanan, kita tolong mereka, kita bantu mereka, kita kasih mereka. Jangan kita berharap bahwa ketika saya lagi gak ada, mau dong ditraktir, mau dong dikasih pinjam, mau dong dikasih sesuatu. Itu adalah kasih yang dengan balasan. Tetapi yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita adalah kasih yang tanpa balas. Sulit, memang sulit, nggak mudah. Hidup di dalam Tuhan tuh nggak mudah, teman-teman semua. Hidup di dalam Tuhan itu butuh yang namanya effort, perjuangan, butuh kesetiaan. Jadi bukan hanya kita mengasihi seorang supaya kita mendapat sesuatu, tetapi kita murni membantu mereka tanpa ada balasan. Benar-benar nyata atas hidup kita. Kasih yang bersumber dari Allah. Ya, sebab dikatakan barang siapa yang tidak mengasihi, dia bukan berasal dari Allah. Jadi kalau hari ini kita tidak memiliki kasih dalam hidup kita nggak bisa katakan kita bersumber daripada Tuhan. Kita nggak bisa katakan Tuhan ada di dalam kita. Kalau Tuhan ada di dalam kita, maka kasih itu harus dinyatakan. Kasih itu harus dilakukan. Nah, yang terakhir, teman-teman, kasih itu harus dengan tindakan. Saya sudah katakan bahwa kasih itu bukan hanya lip service, bukan hanya kata-kata yang kita ucapkan, tetapi kasih itu adalah butuh dengan tindakan. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih itu harus dinyatakan kepada setiap orang. Marilah kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan atau lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Coba katakan kiri kanannya, aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Aku mengasihi. Ya, walaupun belum mandi, tetap aku mengasihimu. Walaupun gak make up, tetap aku mengasihimu. Walaupun seringkali dia melukai hati kita, tetap katakan aku mengasihimu. Jadi kasih itu harus benar-benar dinyatakan. Karena kasih yang sejati adalah kasih dengan tindakan, kasih dengan perbuatan. Kasih yang sesungguhnya itu berasal dari Allah dan harus dinyatakan. Kita ini surat lembaran terbuka. Kita ini adalah firman Tuhan yang terbuka. Orang melihat kita, melihat Tuhan dengan perbuatan dan tingkah laku kita. Makanya dalam firman Tuhan dalam Timotius dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam tingkah lakumu, dalam perbuatanmu, dalam setiap apa yang menjadi perkataanmu. Harus jadi teladan kasih. Jadi orang melihat kita, oh, hidupnya penuh dengan kasih. Anak Tuhan hidup harus penuh dengan kasih. Kalau kita masih menyimpan akar pahit, kita masih menyimpan dendam, kita masih menyimpan hal yang buruk dalam hidup kita, yuk kita harus beresin. Gak boleh itu ada di dalam hati kita, gak boleh itu ada di dalam diri kita. Yang harus ada adalah kasih Yesus. Seringkali kita punya masalah sama kakak kita,
kita punya masalah sama adik kita, bahkan kita punya masalah dengan orang tua kita. Dengar baik-baik, kalau engkau tidak mengasihi orang tuamu, kalau engkau tidak mengasihi keluargamu, kalau engkau tidak mengasihi sahabatmu, maka Tuhan gak akan ada di dalam hatimu. Kalau mau Tuhan ada di dalam hatimu, beresin. Nggak ada lagi dendam, nggak ada lagi akar pahit, nggak ada lagi sesuatu yang mengganjal hatimu, sehingga kasih itu benar-benar nyata dalam hidup. Yang terakhir, 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Kita nggak pernah melihat Tuhan. Ada di sini yang pernah lihat Tuhan? Nggak ada yang pernah. Kalau kita bisa berkata, Tuhan, aku mengasihimu, Tuhan nggak pernah kelihatan. Tetapi kamu nggak mengasihi orang yang ada di sebelahmu. Engkau nggak mengasihi orang yang ada sekelilingmu. Bahkan engkau membenci orang yang ada di sekelilingmu. Kita nggak bisa katakan itu. Kita bisa katakan, Tuhan, aku mengasihimu. Tetapi dengan perbuatan kita nggak menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam hati kita, pastinya hidup kita berbeda. Kita berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia. Kita berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Anak Tuhan itu harus berbeda. Amin? Amin. Anak Tuhan itu harus berbeda. Katakan kiri kanan, anak Tuhan itu menjadi terlihat pada saat kita mengasihi orang lain. Dengan caranya kita mengasihi orang lain, kita telah menunjukkan bahwa Allah tetap di dalam kita. Marilah kita saling mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Yesus adalah teladan kita yang sempurna di dalam kasih. Yesus adalah teladan yang sempurna di dalam kasih. Yesus itu kalau ketemu dalam perjalanannya menyampaikan firman Tuhan, dia ketemu dengan siapa saja, dia nggak lihat-lihat siapa, dia nggak pandang siapapun. Yang dia bisa sembuhkan, dia sembuhkan. Yang dia bisa tolong, dia tolong. Orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, bahkan orang yang sakit kusta dia sembuhkan. Dia nggak membeda-bedakan, oh yang ini yang harus saya tolong karena dia orang baik. Tidak. Bahkan orang yang sudah berzina sekalipun, Tuhan tetap ampuni. Tuhan katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalau hari ini engkau bilang pada dirimu, aku mengasihi Tuhan, tapi kamu masih simpan dendam, engkau masih simpan akar pahit, kasih itu nggak akan ada dalam hidupmu. Kasih itu akan ada di dalam hidupmu ketika engkau bisa mengampuni. Amin. Jadi sore hari ini kasih Tuhan yang nyata bagi setiap kita, kasih Tuhan yang harus kita bukan hanya kita ungkapkan tapi harus kita lakukan. Itu lakukan setiap saat. Jadi momen tentang hari kasih sayang itu bukan hanya jatuh di bulan Februari. Terus setiap waktu, setiap saat, dimanapun, kapanpun Tuhan tempatkan kita, taruh kita di mana, kita harus menjadi sumber kasih. Kita harus menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang yang percaya sama Tuhan, bahkan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Harus kasih itu terlihat dan kasih itu harus dinyatakan. Amin buat firman Tuhan sore hari ini.
Lewat Yesus yang sudah lahir bagi kami, Yesus yang menembus dosa kami. Kasih yang sempurna, kasih yang sejati, kasih yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Untuk itu Tuhan, malam hari ini nyatakan kasih-Mu kepada setiap kami, sehingga kasih yang berasal daripada Allah kami boleh miliki Tuhan. Kami dapat nyatakan kasih itu kepada orang-orang, sahabat kami, teman-teman kami, keluarga kami, bahkan juga orang-orang yang di luar sana. Karena kasih Tuhan adalah kasih yang nyata. Ajar kami untuk bertindak Tuhan, bukan hanya lewat perkataan kami, tapi kasih itu Tuhan harus kami lakukan, harus kami perbuat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Berkati setiap anak-anak muda Tuhan yang hadir sore hari ini. Biarlah kasih Tuhan ada dalam setiap kami. Kasih Tuhan mengubahkan kami. Bahkan seringkali kami yang mengeraskan hati kami Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Ubah hati kami, sehingga kami boleh saling mengampuni. Kami boleh saling memaafkan Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini.